yang bayarannya besar, pekerjaannya mudah, tapi terpaksa gua mundur dari proyek ini karena ada satu hal yang Halo, ketemu lagi dengan gue Yudi Jatnika. Seperti biasa, gue akan share cerita-cerita pengalaman seru gue di dalam dunia programming. Gue udah berpengalaman lebih dari 15 tahun di industri ini dan banyak pengalaman yang bisa gue share. Gue harap lo bisa ambil pelajaran dari pengalaman gue, sehingga di kemudian hari lo akan ngerti apa yang bisa dan nggak bisa lo lakuin setelah lo ngedenger cerita pengalaman gua. Dan gua berharap juga kalian nggak mengalami pengalaman-pengalaman buruk, karena setidaknya lo udah belajar dari pengalaman buruk gua dan lo bisa menghindari pengalaman buruk ini terjadi sama lo. Di video ini tema yang akan gua bawain adalah dilema tentang sebuah project yang bayarannya besar, pekerjaannya mudah, tapi terpaksa gua mundur dari project ini karena ada satu hal yang di luar profesionalisme gua, itu menyarankan gua untuk berhenti atau mundur dari project ini. Pertamanya gua dapat cerita dari teman gua, kita mungkin bisa dapat kesempatan untuk handle sebuah project yang besar, bayarannya besar maksud saya, dan pekerjaannya mudah. Akhirnya kita diskusiin lumayan lama, berkali-kali, dan gua tahu ini projectnya dari luar negeri, dan project ini adalah project judi online atau project membuat website judi online. Meskipun gua tahu judi online itu ya mungkin di negara kita belum legal, atau entah kenapa di negara kita juga ada kok situs-situs seperti kayak gitu ya. Tapi ini karena di luar negeri, ya gua pikir ini legal di negara mereka. Karena tawarannya sangat promising, sangat menjanjikan gitu kan. Dapat pembayarannya yang besar. Akhirnya gua ikut sama temen gua ngebahas ke forum yang lebih serius lagi, ke rapat yang dihadirin lebih banyak orang lagi. Gua ikut meeting dengan perusahaannya. Di sana ada ownernya, ada investornya, ada marketingnya, ada adminnya, dan lain-lain, semua lengkap. Akhirnya setelah beberapa meeting sampailah kita pada budgeting meeting. Pada awalnya gua sama temen gua ngasih proposal untuk budgeting itu semua adalah budget yang normal. Tapi dalam prosesnya meeting tersebut, klien meminta hal yang lebih dari hanya sekedar normal atau standar. Misalnya kapasitasnya nggak mau yang standar, tapi kapasitasnya mau yang besar. Kecepatannya nggak mau yang standar, tapi kecepatannya mau yang cepat. Fasilitasnya misalnya nggak mau yang free, tapi mau yang premium, dan lain sebagainya. Singkat cerita, akhirnya banyak perubahan atau revisi di budgeting tersebut. Sampai akhirnya budgeting itu jadi mahal banget atau jadi besar. Bahkan mereka masih tetap minta kita untuk terus nambahin atau ngelengkapin tim-tim yang akan mengerjakan proyek ini. Tujuannya adalah membuat produk dengan sebaik-baiknya dan dalam waktu yang tentu sesingkat-singkatnya. Selanjutnya, selain budgeting di awal, mereka juga atau kita semua juga meeting tentang biaya perawatannya. Biaya perawatannya juga mereka ngeluarin budget yang serius dan membutuhkan concern yang serius juga. Dan gue pikir, wah enak banget ya. Berarti ini project yang dapat bayaran besar, nggak cuma di depannya aja, tapi setiap bulannya juga kita dapat anggaran buat itu. Setelah biaya budgeting awal ditentukan, biaya lainnya seperti biaya perawatan lanjutan juga sudah ditentukan. Sampailah kita pada meeting tentang sharing profit. Ternyata masih ada kesempatan kita buat dapat sharing profit dari perusahaan di luar daripada budget pembuatan awal dan biaya perawatan. Ini luar biasa banget. Ini merupakan kalau bisa dibilang
dream project ya, project impian. Pasti semua programmer atau banyak programmer memimpikan dapat project kayak gini. Ini sangat menggoda sekali. Selain kita dapat biaya di awal untuk development dengan serius, dengan biaya yang cukup tinggi, bayaran yang cukup besar, kita juga dapat biaya perawatan setiap bulan yang tidak kalah besarnya. Maksudnya tidak kalah besar dari rata-rata perawatan website lain. Dan juga dapat benefit lain, yaitu sharing profit di akhir tahun. Jadi penghasilan perusahaan selama setahun kita dapat bagian sekian persennya. Kalau melalui rencana atau prediksi atau planning dari marketing, kita dapatnya sekian, yang cukup besar banget. Project ini terus terang sangat menggoda gua. Bahkan gua berpikir bahwa kalau gua jalan project ini, kayaknya gua nggak perlu lagi nih kerja keras setiap hari buat bisa nutupin kebutuhan gua. Bahkan kalau kerja di sini masih banyak sisanya ya daripada untuk kebutuhan gua aja. Tapi di sisi lain, selama gua ngerjain atau ikut meeting project-project ini, ada perasaan bahwa ini nggak sesuai dengan kata hati gua. Sebagaimana kita tahu ya bahwa kecanduan judi itu buruk buat orang-orang. Ini menimbulkan banyak permasalahan ya, dari mulai permasalahan keuangan sampai permasalahan lainnya yang timbul akibat kecanduan judi ya. Seolah-olah gua itu dapat keuntungan dari masalah orang lain ya, walaupun itu secara tidak langsung. Disitulah gua ngerasa dilema, apa gua terima kerjaan ini atau enggak. Ya singkat cerita, akhirnya kita jalan project ini. Walaupun di awal mereka ngeluarin dana dengan besar, dengan mudah ya, tapi gua tetap berjaga-jaga karena memang tidak ada jaminan ya. Seperti project-project lain pun banyak faktor yang kadang-kadang membuat project ini berhenti di tengah jalan. Dari mulai one prestasi, kliennya nggak bisa bayar, ada krisis, perubahan planning dan lain-lain. Intinya tidak ada jaminan bahwa seluruh dana yang kita siapkan di budgeting itu akan cair. Di sisi lain gua terus merasa gelisah ya, merasa ada keraguan dalam diri gua, apakah emang ini tujuan hidup gua, apakah emang gua bisa di sini terus. Setiap ada keraguan itu gua coba untuk menenangkan diri, gua berpikir lagi. Yang gua khawatirin itu takutnya gua nanti di depannya ada penyesalan atas keputusan gua saat ini. Setelah gua pikirin dengan waktu yang cukup lama, tapi project terus berjalan. Karena kegelisahan gua, akhirnya gua putusin untuk mundur dari project ini. Untungnya gua nggak punya komitmen tertulis dalam mengerjakan project ini, itu yang pertama. Dan yang kedua, project ini udah di setup dengan manpower yang sesuai di bidangnya, yang intinya walaupun gua nggak ada di project ini lagi, project ini tetap bisa berjalan sebagaimana rencana di awal. Kesimpulannya, kalau lo ngerasa ada pekerjaan yang nggak sesuai dengan hati nurani lo, lebih baik lo pikirin lagi daripada ntar lo ngerasa kecewa, daripada lo gelisah di tengah jalan, daripada lo ngerasa akan kecewa di kemudian hari atas keputusan lo saat ini. Gue yakin ini bakal terjadi di semua profesi ya. Di profesi apapun pasti akan ada hal-hal yang di luar daripada hati nurani lo. Kita juga harus bisa menentukan mana yang bisa kita kerjain dan mana yang nggak bisa kita kerjain. Oke, itu aja cerita yang bisa gua share pada video ini. Semoga bermanfaat dan nantikan cerita-cerita atau video-video gua selanjutnya. Sekali lagi terima kasih.